Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara perkuliahan pada pagi hari ini, kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita bahas nanti bisa kita pahami dengan baik, sehingga kita bisa mengerjakan tugas UAS nanti bisa dengan mengerjakan dengan lancar dan baik. Ala hadiniyah wa ala qadri al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan bahas untuk tugas minggu lalu, di mana tugas itu tugas berkelompok, namun dikerjakan dan dikumpulkan masing-masing anggota kelompok. Setelah saya periksa ada 3 orang yang tidak mengumpulkan. Kebetulan hari ini juga tidak hadir ya. Tidak hadir. Saya tidak bisa mengkonfirmasi kenapa tidak mengumpulkan. Barangkali itu satu kelompok 3 orang itu, sehingga tidak mengumpulkan. Nggak mungkin kalau bekerja kelompok satu anggota tidak mengumpulkan karena jawabannya sama. Tinggal mengupload aja. Barangkali itu satu kelompok 3 orang itu sehingga tidak mengumpulkan bareng. Karena mungkin nggak mengerjakan atau bagaimana, saya kurang tahu. Yang jelas waktu sudah saya berikan baik melalui grup di e-learning, sudah jelas kapan harus mengumpulkannya. Oke, saya nggak bisa mengkonfirmasi bagaimana kenapa tidak bisa mengumpulkan karena hari ini tidak bisa hadir yang 3 orang itu. Langsung saja untuk pembahasan pertama. Untuk nomor 1. Nomor 1 itu dikerjakan oleh dua kelompok ya. Silakan perwakilan kelompok yang mau mengajukan yaitu kelompok 1 atau kelompok 4. Nomor 1 kelompok 1 ya, kelompok 1, 4 dan 7 ya. 1, 4 dan 7. Silakan siapa yang mencoba dari perwakilan kelompok 1, 4 atau 7 yang mencoba untuk membahas. Saya tawarkan terlebih dahulu. Ada? Dari kelompok 1? Siapa yang mau membahas? Kalau nggak ada? Saya ingin membahas nomor 1A, Pak. Nomor 1A. Perlu share sendiri atau saya bantu share jawabannya? Bentar, Pak. Bantu share saja, Pak. Bantu share aja, Mbak Rika. Rika ini Mbak Erika itu tak? Rika Puspita, Pak. Mbak Rika Puspita. Oke. Ini muncul ya, terlihat. Nomor 1A Mbak Rika ya. Silakan Mbak Rika. Misalkan fungsi peluang gabungan untuk X dan Y adalah F, X, Y sama dengan eksponen pangkat min X min Y. Dengan nilai X dan Y positif, tentukan peluang X
sama dengan Y. Kita misalkan min X, min Y itu sama dengan U. Jadi DU-nya sama dengan min DX, DX sama dengan min DU. Dikerjakan peluang X sama dengan Y, itu integral dari 0 sampai tak hingga, integral lipat 0 sampai tak hingga, E pangkat min X min Y dx dy. Tadi karena min X min Y-nya kita misalkan U, lalu min X min Y-nya kita ganti U, dan dx-nya kita ganti min du. Kita integralkan terhadap U, diperoleh min E pangkat min X min Y dengan batas 0 sampai tak hingga dy. Lalu kita misalkan min Y itu sama dengan U. Scroll bawah. Jadi misalkan min Y itu sama dengan U. Kita tulis misal DU sama dengan min DY, DY sama dengan min DU. Jadi kita tulis integral dari 0 sampai tak hingga, min Y-nya kita ganti U, DY-nya kita ganti min DU. Diperoleh min E pangkat min Y dengan batas 0 sampai tak hingga, diperoleh hasilnya 1. Sudah, Pak. Sudah, Mbak Rika? Sudah. Silakan dikomentari teman-temannya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Sebenarnya saya sendiri ingin bertanya juga, Nah, Pak. bertanya pada diri sendiri, nggak mungkin lah. Silakan teman-temannya dulu bertanya. Nanti kalau nggak ada yang bisa bantu atau tidak ada yang bisa membahas, Mas Mbak Rika akan saya jawab. Tapi beri kesempatan yang lain dulu bertanya pada Mbak Rika. Silakan. Tidak ada pertanyaan? Jawabannya sama atau memang sudah paham? Tidak ada pertanyaan teman-temannya? Sudah paham beneran? Saya mau tanya, Pak. Silakan, Mbak Etna. Itu kan yang dicari peluang X sama dengan Y. Kenapa kok di jawabannya nggak diganti DY itu diganti menjadi X? Y yang ada di jawabannya itu nggak diganti dengan X saja, kan sama. Ya. Pertanyaan dari Mbak Etna, silakan dijawab Mbak Rika. Yang mana? Pertanyaannya kan Itu X sama ada dengan min Y. Y. Pertanyaan kan X sama dengan Y. Kenapa X-nya tidak diganti dengan Y? Begitu kan Mbak Etna ya? Di fungsi peluangnya ya? Ya, silakan Mbak Rika. Karena X-nya kan ditanyakan P, X sama dengan Y. Jadi, ya, kenapa? Gimana Mbak Rika? Perlu bantuan anggota kelompoknya? Iya, Pak. Silakan, mau menunjuk siapa? Anis Maria Ulfa, Pak. Silakan Mbak Anis, bisa membantu Mbak Rika.
Mbak Anis, mana Mbak Anis? Tidak ada ya Mbak Anis. Mbak Anis tidak ada, Mbak Rika, gimana? Anggota kelompok lainnya? Mbak Rika, Mbak Anis, satu lagi siapa Mbak kelompoknya? Zira, Pak. Mbak Zira. Mbak Zira ada? Silakan Mbak Zira, bisa membantu Mbak Rika. Mohon maaf Pak, saya juga kurang mengerti. Itu Kurang kenapa mengerti. ganti dengan Y? Iya, Oke. jadi belum bisa bantu ya. Oke, dari kelompok satu belum bisa terjawab pertanyaan Mbak Egni. Silakan dari kelompok lain ada yang mau bantu, barangkali jawabannya sama. Kalau menurut saya sih Silakan bisa Mas Egni. juga Pak diganti Y itu. Y-nya itu juga bisa diganti X dan nanti pun hasil akhirnya juga sama gitu. Jadi Y Jadi berarti di sini saya jelasin kan P ya. X sama dengan Y. Berarti kita menggunakan min X sama dengan min X kurang min X juga kan. Jadi sama dengan E pangkat min 2X. Berarti kita hanya membutuhkan satu kali integral dari 0 sampai tak hingga. E pangkat min 2X dx. Jadi nanti hasilnya juga bakalan setengah gitu. Jadi ini diganti X. Oke, bisa. Sehingga ini menjadi min 2X. Begitu Mas Egi. Lalu di permisalannya U sama dengan min 2X. DU sama dengan min 2 DX. Lalu DX sama dengan min setengah DU. Lalu disubstitusikan setengahnya, min setengah pindah ke depan integral 0 sampai tak terhingga E pangkat U DU. Lalu diintegralkan min setengah dalam kurung E pangkat min 2X. Terus yang itu 0 sampai tak hingga. Lalu disubstitusikan min setengah tutup buka kurung E pangkat min 2 tak terhingga dikurang E pangkat min 2 kali 0. Jadi E pangkat min tak terhingga itu kalau menggunakan limit dia menuju 0. Jadi kita asumsikan E pangkat min 2 tak hingga itu sama dengan 0. Jadi min setengah dikali dengan min 1, maka hasilnya setengah. Hasilnya setengah. Bukan Ya. 1 ya. Jawaban Mas Egi begitu? Berarti jawabannya berbeda? Oh, berbeda ya. Oh ya. Jawaban Mas Egi setengah, beda dengan Mbak Rika kalau dirubah jadi min 2X. Silakan, ada kelompok lain yang bagi komentar, jawaban mendukung Mas Egi atau bagaimana? Saya sering lagi. Ya. Silakan, kelompok lain, barangkali kelompok 4 atau kelompok 7 karena nomor 1 sama. Nomornya sama, mungkin jawabannya berbeda. Silakan. Tidak ada kelompok lain yang jawabannya berbeda untuk nomor 1. Atau memang jawabannya sama, semua dari kelompok 1 ini dengan kelompok 4 dan 7. Kalau Mas Egi sendiri jawabannya berbeda atau sama dengan ini sebenarnya jawaban yang dikumpulkan? Sebenarnya sama dengan itu, Pak. Ya, sama. Tapi saya barusan oret-oret. Sadar. Iya. Berbeda. Jadi Jadi dapatnya itu setengah gitu. min 2X ya. Iya. Oke. Silakan ada pendapat lain. Oke. Kita bahas sekarang. Karena di sini yang
ditanyakan adalah X sama dengan Y peluangnya. Jadi nilai-nilai X itu harus sama dengan Y, begitu juga sebaliknya, ya kan? Nilai-nilai X sama dengan Y. Nilai-nilai X sama dengan Y di fungsi peluang, menurut Mas Egi di sini, Y-nya apa X-nya yang diganti? Ya. Apa Mas Egi? Y-nya apa X-nya yang diganti? Y-nya diganti dengan jadi X. Bukan X-nya, diganti Y. Kalau diganti X diganti Y pun kayaknya sama juga deh, Pak. Sama ya. Karena X sama dengan Y kan artinya sama aja dengan Y sama dengan X. Dibolak-balik sama saja. Sehingga X-nya bisa diganti dengan Y, Y-nya juga bisa diganti dengan X. Kemudian integralnya ini double atau tidak? Kalau dia misalnya sama, mungkin cuma satu aja kalau dia. Oh, jadi X dx juga ada ya. Kalau sama, jadi cuma satu integralnya, Mas. Iya. Atau mungkin tetap 2, Pak. Kalau 2, integralnya, yang belakang ini tetap dx atau dirubah jadi 2dx? Tetap dx. Tetap dx. Ya. Jadi tidak 2dx ya, tetap dx. Karena integralnya double. Terus batasnya Mas Egi, batasnya bagaimana perubahan dengan batas? Karena dari soalnya itu menyatakan kalau X dan Y itu bilangan positif, berarti kita tetap menggunakan 0 sampai tak hingga gitu. Tetap sama-sama 0 sampai tak hingga. 0 sampai tak hingga. Oke. Jadi kalau kita lihat di situ X-nya 0 sampai tak hingga, kalau kita sederhanakan, yaitu E pangkat min 2X, dx, begitu ya. Dengan X-nya bergerak 0 sampai tak hingga, dan X-nya lagi bergerak lagi 0 sampai tak hingga. Ya, begitu. Iya. Di sini, kalau integralnya sama terhadap X, maka kita bisa menjadikan 1. Ya, bisa menjadikan 1, yaitu 2dx. Bagaimana dengan integralnya? Integralnya punya batas yang sama juga kan? Berarti bisa disederhanakan cuma 1 integral, berarti 2 kali. Ya kan? 2 kali integral min E pangkat min 2X, 2dx. Karena 2 dengan 2 di depan itu konstanta, maka bisa menjadi 4. Ya kan? 4 integral. 4 integral E pangkat min 2X dx. Begitu ya. Dengan batasan 0 sampai tak hingga tentunya. Tetap batasannya, cuman di sini integralnya 1 karena di sini cuma dx saja. Karena 2 konstantanya digabung dengan 2 konstantanya double integral tadi menjadi 4. Dengan fungsi peluang min E pangkat min 2X. Ya, kalau mau dirubah langsung. Kalau tidak dirubah langsung, kita perhatikan di sini. Untuk X sama dengan Y, yang pertama X-nya yang bergerak, tapi X-nya harus sampai dengan Y, ya kan? Jadi di sini 0 sampai dengan Y. Fungsinya tetap E pangkat min. Kalau di sini yang bergerak itu X, X-nya bergerak 0 sampai Y, oke kita pakai min X, min 2, min X, min Y, misalkan begitu. Ya, kemudian di sini dx dulu, karena dx ini kan bergerak X-nya 0 sampai Y kan boleh kan, jadi X-nya nggak diganti. Ya toh?
Kemudian integral yang terakhir atau yang kedua ini adalah untuk DY. DY bergerak sampai berapa? Bebas kan Y-nya 0 sampai tak hingga. Ini kalau kita tidak merubah langsung. Jadi integral pertama, karena integral pertama kan miliknya X, X-nya itu bergerak sampai Y saja. Sampai Y atau tidak? Tidak. Tidak, berarti X-nya hanya sama dengan Y saja. Iya. Berarti di sini kalau X sama dengan Y, yang bergerak siapa? Y-nya apa X-nya? Oh, X-nya bergerak. Misalkan gini dah, Y-nya saya tentukan, X sama dengan 3. Maka yang bergerak siapa? X sama dengan 3, ini saya ganti 3. Kan Y sebuah bilangan tertentu misalkan, berarti X sama dengan 3 katakanlah begitu. Itu nanti batasnya atau yang bergerak itu siapa? Karena di sini saya ganti 3. X-nya berarti 0 sampai dengan 3. X-nya apa Y-nya? X sama dengan 3. Peluang X sama dengan 3. Karena di sini punya dua variabel X dan Y, yang bergerak siapa? Yang bebas Y-nya, Pak. bergerak X-nya siapa? tetap 3. Betul. Jadi yang bergerak bebas adalah Y-nya. Kenapa? Karena X-nya tertentu cuma 1, yaitu 3 tok. Ya toh? Kalau yang bergerak cuma 1, maka integralnya double apa 1? 1. Integralnya terhadap apa? Y. Terhadap Y yang bergerak kan Y. Jadi di sini integralnya terhadap Y. Mulai dari berapa? 0 sampai? 0 sampai tak hingga. 0 sampai? 3, Pak. Sampai Sampai X sama Y-nya. dengan 3. Di sini yang bergerak adalah Z-nya. Ya. Bergerak Z-nya. Z-nya itu bergerak 0 sampai berapa? 3, Pak. Sampai 3. Tak hingga. Sampai tak hingga ya. Karena Z-nya itu kan 0 sampai tak hingga kan Z-nya. Hingga. Kalau X-nya, kan X-nya tidak bergerak. X-nya berapa? 3. X-nya 3, maka fungsinya di sini langsung diganti dengan min 3, min Z. Ya toh? Kalau itu 3. Ya toh? Kalau saya ganti 3. Tetapi kalau saya ganti, bukan diganti 3, diganti adalah seperti soal Y, maka 3 ini langsung saya ganti Y. Ya kan? Diganti Y. Oh, iya, jadi seharusnya jawabannya adalah integral 0 sampai tak hingga E pangkat min berapa? Min berapa? 2Y. Min 2Y. Karena di sini 3-nya itu adalah Y. Min 2Y dy. Paham ya? Min 2Y dy. Saya ulangi. 0 sampai tak hingga integralnya. E pangkat min. Oh ada minnya ya. Oh enggak. E pangkat min 2Y dy. Ini jawabannya. Pak, kalau misalkan kan tadi X sama dengan Y artinya sama aja dengan Y sama dengan X kan. Jadi Anda boleh merubah X-nya atau merubah Y-nya sama saja. Jadi kalau itu integral E pangkat min 2Y dy,
kalau saya ganti jadi X, E pangkat min 2X dx. Ya kan? Hasilnya sama. Begitu ya. Kalau dari jawaban Mas Egi tadi, itu kan ada konstanta 2 kali 2 kali jadi 4 gitu kan. Jadi kurang tepat, padahal di sini nggak ada. Iya toh? Nah itu, karena Mas Egi tadi menggunakan U. Ya, perhatikan kalau perubahan menggunakan pemisalan U adalah tadi sama dengan min 2Y. Ya Y. toh? Iya. Sedangkan batasannya ini adalah miliknya Y. Kalau batasannya miliknya Y dan Anda menggunakan variabel baru yaitu U, maka batasannya harus berubah. Tidak boleh tetap 0 sampai tak hingga. Kan batasannya miliknya Y, sedangkan variabelnya bukan Y lagi, tapi U. Ingat kalkulus 2 kan, kalau batasnya variabel berubah, maka batasnya ikut berubah. Jangan tetap. Karena yang diintegralkan U, maka batasnya ya batasnya miliknya U. Maka apakah U itu sama dengan 0 sampai tak hingga? Tentu tidak, karena U adalah sama dengan min 2Y. Paham ya? Karena U nggak sama dengan Y. Bisa dipahami? Jadi tanpa menggunakan pemisalan, Anda sudah bisa mengerjakan dengan mudah. Paham ya? Mas Egi, Mbak Rika, dan yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan. Mas Ari ini connect ya, join ya, nggak ditinggalkan. Mas Ari, Mbak Lila. Coba cek sound. Mbak Lila. Iya, Kak. Connect ya, Halo. tetap ya, nggak Iya. apa-apa. Nggak apa-apa videonya dimatikan, asalkan masih join. Saya pengen ngecek aja, masih join apa ditinggalkan. Mas Ari, cek sound. Masih, Pak, masih. Iya, oke. Saya khawatir ditinggalkan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, benar-benar paham dari jawaban ini, boleh saya lanjutkan ke nomor selanjutnya ya. Nggak ada pertanyaan. Kok tadi katanya Mbak Rika ada mau ditanyakan ya? Silakan Mbak Rika. Jadi Pak. Jadi.